Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk Norma. Ya Bu, makasih Bu. Apa kabar? Ya Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau Norma dalam keadaan sehat ya. Tadi Ibu dengar kabar dari Amel ya, sekretaris kelas. Katanya Norma hari ini berangkat sekolahnya terlambat ya. Iya Bu. Pukul berapa hari ini Norma berangkat? Jam 7:15 menit. Jam 7:15 menit. Kalau masuk sekolah pukul berapa? 7. Jam 7 pas ya. Jadi kalau Norma berangkat sekolah pukul 7:15 dan masuk sekolah pukul 7, apakah Norma tidak merasa terlambat untuk berangkat ke sekolah? Merasa terlambat banget Bu. Nah, kira-kira sudah berapa kali Norma melakukan terlambat berangkat ke sekolah ini? 3 atau 4 kali. 3 kali Bu. 3 kali Norma terlambat gitu ya. Oke. Menurut kamu, apakah datang ke sekolah terlambat itu merupakan suatu kesalahan? Kesalahan Bu. Kesalahan ya Nur ya. Ya semua orang semua orang pasti mengalami yang namanya kesalahan. Ya, kesalahan itu manusiawi dilakukan oleh semua orang gitu. Yang terpenting adalah ketika kamu berbuat kesalahan, kamu berani untuk mengakuinya dan berani untuk melakukan evaluasi atas kesalahan yang sudah kamu lakukan gitu ya Norma ya. Nah di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah ya. Di sini kita akan mencari bersama-sama solusi yang terbaik untuk permasalahan Norma. Ya Nor ya. Nah kira-kira Norma berangkat sekolah terlambat pasti memiliki alasan ya. Apa alasannya? Dari semalam tuh udah 3 hari itu Norma main game sampai larut, sampai jam 1 malam, kadang jam 2. Soalnya kan kalau udah main game tuh udah asik di dunia game tuh Bu, jadi nggak ingat waktu. Oh jadi lupa waktu ya. Jadi alasan Norma berangkat sekolah terlambat itu karena yang pertama tidur terlalu malam ya. Iya. Terlalu malam karena terlalu asik main HP, main game. Sedangkan main game itu bisa menyita banyak waktu ya Nor ya. Kira-kira menurut Norma datang terlambat ke sekolah itu sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat atau tidak? Melanggar ya Nur ya. Menurut Norma, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Tentang kedisiplinan waktu. Tentang kedisiplinan waktu. Oke, apakah disiplin itu penting? Disiplin itu sangat penting Bu, karena kita disiplin itu kita juga dapat menghargai waktu. Betul ya Norma ya. Jadi menghargai waktu itu sangat penting untuk kita. Dari disiplin kita belajar untuk bisa menghargai waktu, bisa menghargai orang-orang yang ada di sekeliling kita gitu ya. Saya minta maaf, saya menyesal karena udah membuang-buang waktu untuk main game yang gak jelas dan menyebabkan masuk sekolah jadi terlambat. Oke ya, jadi sikap Norma sudah sangat baik ya, sikap Norma sudah sangat bagus. Norma sudah mengakui kesalahan Norma, Norma sudah meminta maaf atas kesalahan yang sudah Norma lakukan ya dalam hal ini berangkat terlambat ke sekolah. Nah, lalu langkah-langkah apa yang akan Norma lakukan untuk mengatasi permasalahan Norma seperti sekarang ini? Yang pertama paling nanti dikurangin main HP-nya. Iya. Kalau misalkan udah waktunya jam 10 tidur, HP-nya ditaruh dulu. Udah nggak buka game-game lagi. Biar nanti tidurnya nggak terlalu larut lagi. Dan tidak terlambat ya? Iya, Bu. Oke. Kira-kira mulai kapan Norma akan melaksanakan langkah-langkah tersebut? Insya Allah besok Bu. Besok. Iya. Kenapa harus besok? Nanti malam dicoba ya. Iya, Jadi nanti malam Norma harus bisa tidur lebih sore. Ya, jangan terlalu lama bermain HP supaya besok berangkat sekolah tidak terlambat kembali, gitu ya. Oke, baik. Jadi kita sudah menemukan solusi ya dari permasalahan Norma tadi ya, dan juga tentunya Ibu akan bekerja sama dengan keluarganya Norma di rumah untuk selalu mengingatkan Norma jika Norma tidur terlalu malam ya, dan Ibu cuma bisa berharap semoga Norma selalu bisa mematuhi dan juga menaati peraturan sekolah yang ada ya Nor. Terima kasih ya Norma ya atas waktunya. Silakan Norma kembali lagi ke kelas. Iya Bu, maaf juga ya Bu. Ya, sama-sama.
Amel. Silakan duduk, Mel. Makasih Bu. Iya, gimana kabarnya, Mel? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, kemarin sudah selesai ya pelaksanaan kegiatan panen karya P5-nya. Iya Bu, udah. Gimana kegiatannya, Mel? Alhamdulillah seru sama lancar Bu. Seru dan lancar gitu ya. Nah, hari ini Bu Almira panggil Amel ke sini. Tahu tidak tujuannya untuk apa? Nggak tahu Bu. Tidak tahu ya. Jadi Bu Almira manggil Amel ke sini itu untuk mengkonfirmasi terkait dengan tugas proyek akhir bahasa Inggris. Amel masih ingat tidak dengan tugasnya apa? Oh iya Bu, saya lupa. Lupa ya Mel ya. Jadi Bu Almira ingatkan bahwa kemarin waktu sebelum penilaian akhir semester Bu Almira sudah memberikan sebuah tugas, yaitu untuk membuat sebuah autobiografi ya yang dibuat ke dalam video dengan menggunakan aplikasi Canva. Amel tidak ingat dengan tugas itu? Ingat Bu. Ingat ya, jadi mungkin lupa sedikit gitu ya. Jadi menurut Bu Almira lupa adalah suatu hal yang wajar, Mel. Semua orang pasti mengalami yang namanya lupa, termasuk Bu Almira. Bu Almira juga pernah lupa, beberapa kali lupa ketika sedang dalam kondisi banyak kegiatan atau banyak sesuatu yang sedang dipikirkan ya. Jadi lupa itu muncul dengan sendirinya. Jadi itu adalah hal yang wajar ya Mel ya. Iya Bu. Nah terus seharusnya itu kan tenggat pengumpulan videonya itu kemarin ya. Nah ini Amel belum selesai untuk belum mengumpulkan tugasnya. Kira-kira apa alasan Amel belum mengumpulkan tugasnya? Saya sebenarnya sudah mengerjakan sebelum panen karya P5 Bu. Tapi karena sibuk jadi lupa Bu. Belum selesai mengedit. Oh, belum selesai untuk dieditnya ya? Oh, apa ada kesulitan di dalam proses mengeditnya Mel? Sebenarnya nggak ada, tapi karena terlalu sibuk di panen karya P5, jadi lupa untuk mengedit. Jadi lupa ya untuk mengeditnya ya. Iya. Ya. Ibu Almira paham banget gitu ya, waktu kegiatan P5 itu pasti membutuhkan banyak sekali tenaga, banyak sekali pikiran gitu ya untuk mempersiapkan panen karya tersebut gitu ya Mel ya. Iya, Karena bukan cuma Amel saja yang merasakan itu ya, tapi lebih baik lagi Amel bisa mengatur waktu. Ya, mana di saat fokus untuk mengerjakan tugas proyek, mana yang waktunya fokus untuk persiapan P5 gitu. Kalau misalkan Amel bisa bagi waktu antara P5 dengan proyek tugas akhir bahasa Inggris, mungkin Amel tidak akan terlewat pengumpulan tugasnya. Ya Mel? Iya Bu. Menurut Amel, apakah Amel melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang sudah Amel langgar? Saya tidak bertanggung jawab untuk mengumpulkan tugas tepat waktu Bu. Oke, menurut Amel, apakah sikap tanggung jawab itu penting? Penting Bu. Penting ya, jadi sikap tanggung jawab itu penting untuk dimiliki oleh semua orang ya Mel ya. Karena Amel sudah mengetahui bahwa sikap tanggung jawab itu penting, lalu langkah Amel ke depannya bagaimana untuk memperbaiki permasalahan Amel yang sekarang. Boleh tidak Bu, beri saya 1 hari lagi untuk menyelesaikan dan mengumpulkan tugas saya. Oke, 1 hari cukup? Cukup Bu. Apakah dengan 1 hari itu Amel bisa menyelesaikan semua tugasnya? Bisa Bu. Oke, jadi Bu Almira akan kasih waktu Amel ya. Ibu Almira kasih kesempatan lagi 1 hari untuk Amel bisa menyelesaikan videonya. Lalu jika sudah selesai videonya, Amel bisa mengirimkan videonya melalui Bu Almira. Bisa lewat WA atau secara langsung. Ya Mel? Iya Bu. Baik, ya sudah itu saja yang ingin Ibu sampaikan sama Amel ya. Amel segera untuk mengerjakan tugasnya dan segera untuk mengumpulkan tugasnya. Ya Mel? Iya, makasih Bu. Sama-sama, silakan kembali ke tempat. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Norma Kusviana, kelas 12 MIPA 1. Saya merasa sangat senang sekali setelah melakukan restitusi bersama Ibu Almira. Terima kasih Ibu. Setelah diajak berdiskusi dengan Ibu, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yang sering datang terlambat ke sekolah. Saya tidak akan bermain HP lagi hingga larut malam, agar saya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ameliana dari kelas 12 MIPA 1. Perasaan saya senang sekali ketika melakukan restitusi bersama Ibu Almira. Ketika saya terlambat dalam pengumpulan tugas, saya tidak dihukum oleh Ibu Almira. Saya hanya diajak berdiskusi dan diarahkan untuk memperbaikinya dan lebih bertanggung jawab atas tugas saya. Terima kasih Ibu Almira.